Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kebetulan yang menjaga hidup Anda? Mungkin, meskipun segala sesuatunya tampak kacau, ada kedamaian yang tetap mengiringi langkah Anda, atau meskipun menghadapi kesulitan, selalu ada jalan keluar yang tiba-tiba muncul. Padre Pio, seorang santo yang penuh misteri, mengungkapkan bahwa ada 3 tanda spiritual yang menunjukkan bahwa Anda telah diberkati langsung oleh surga. Apakah Anda merasakannya? Jika iya, hidup Anda bisa berubah selamanya. Tanda-tanda ini tidak hanya mengubah cara pandang Anda terhadap berkat dan perlindungan ilahi, tetapi juga membuka wawasan baru mengenai kedalaman berkat yang sesungguhnya. Beberapa orang tampaknya memiliki sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Anda mungkin pernah memperhatikannya. Meskipun hidup mereka tidak selalu bebas dari masalah, segalanya tampak mengalir dengan mudah. Uang datang tanpa kesulitan, masalah diselesaikan dengan lancar, dan kedamaian yang tampak tak terlihat selalu menyertai mereka. Tentunya, ada sesuatu yang lebih dalam dari semua ini. Lebih dari sekadar keberuntungan atau kebetulan belaka. Padre Pio, seorang santo yang penuh misteri, pernah mengungkapkan bahwa orang-orang yang paling diberkati biasanya memiliki 3 hal yang sama. Jika Anda memiliki salah satunya, itu bukan kebetulan. Ini adalah tanda-tanda spiritual yang sangat langka, yang memiliki kekuatan mendalam. Tanda-tanda ini adalah seperti sidik jari surga, menandai jiwa-jiwa yang telah dipilih dan diberkati. Pernahkah Anda merasa dilindungi? Pernahkah Anda merasakan berkat-berkat yang mengikuti Anda, meskipun segala sesuatu tampak sulit? Atau mungkin Anda telah lama menunggu jawaban atas doa dan akhirnya itu datang? Jika iya, mungkin Anda sudah merasakan salah satu dari tanda-tanda yang Padre Pio ajarkan. Padre Pio memiliki cara yang sangat unik untuk mengetahui apakah seseorang sudah diberkati. Suatu kali, seorang wanita yang putus asa datang kepadanya, memohon doa untuk anaknya yang sedang sekarat di rumah sakit. Padre Pio menatapnya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Percayalah, dia tidak akan mati." Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, dokter terkejut karena kondisi anak itu tiba-tiba membaik. Itu hanya salah satu dari ribuan mukjizat yang terjadi melalui doa dan berkat Padre Pio. Sekarang, jika Anda memiliki salah satu dari 3 tanda spiritual yang akan saya ungkapkan, itu berarti Anda telah dipilih. Untuk memperkuat berkat ini dan melindungi diri serta keluarga dari kejahatan, perhatikan apa yang akan saya jelaskan selanjutnya. Tanda pertama yang saya ungkapkan adalah keluarga yang mengasihi dan berdoa untuk Anda. Keluarga adalah benteng pertama dalam pertempuran spiritual. Ketika keluarga bersatu dalam doa, tidak ada kekuatan jahat yang bisa masuk. Seperti yang pernah dikatakan oleh Padre Pio, keluarga adalah ladang pertempuran spiritual pertama. Pernahkah Anda merasa ada seseorang yang berdoa untuk Anda meskipun mereka sudah tiada? Itu adalah tanda bahwa Anda dilindungi. Doa keluarga, terutama dari orang yang telah pergi, dapat membangun tembok perlindungan spiritual yang kuat. Tanda kedua adalah kesehatan yang cukup untuk menjalankan misi hidup Anda. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan adalah tubuh yang sempurna. Tetapi bagi Padre Pio, kesehatan sejati adalah kemampuan untuk terus melayani Tuhan, meskipun dalam kesulitan fisik. Padre Pio sendiri menghadapi banyak penderitaan fisik, stigmata yang mengalirkan darah, demam tinggi yang tak dapat dijelaskan, dan banyak lagi. Namun ia terus berdoa dan melayani, tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Tanda ketiga yang paling kuat dan mendalam adalah iman yang teguh
bahkan ketika Tuhan tampak diam. Iman sejati muncul bukan ketika segala sesuatunya berjalan baik, tetapi ketika Anda tetap memilih untuk percaya meskipun semuanya tampak gelap. Padre Pio pernah berkata, iman adalah pelita yang kita nyalakan di tengah malam. Jika Anda tetap berdoa meskipun tidak ada jawaban, jika Anda tetap setia meskipun tampaknya Tuhan tidak mendengarkan, itu adalah tanda kekuatan iman yang luar biasa. Setelah Anda memahami 3 tanda ini, mari kita pikirkan, apakah salah satunya sudah ada dalam hidup Anda? Jika ya, itu artinya Anda telah dipilih untuk menerima berkat yang lebih besar. Namun, memiliki berkat ini hanya permulaan. Anda harus tahu bahwa berkat harus dirawat dan digunakan dengan bijak. Seperti yang selalu diajarkan oleh Padre Pio, rahmat harus diberi makan. Ini berarti kita harus terus berdoa, memiliki iman yang hidup, dan berbagi berkat dengan orang lain. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana untuk memperkuat berkat dalam hidup kita, Anda akan merasakan perlindungan ilahi yang semakin kuat, dan berkat akan terus datang. Jangan ragu untuk membagikan berkat ini dengan orang lain, karena melalui doa, iman, dan kasih, kita bisa menjadi saluran berkat bagi dunia. Setelah Anda tahu bahwa Anda telah diberkati, memiliki berkat itu hanyalah permulaan. Seperti yang selalu dijelaskan oleh Padre Pio, rahmat perlu diberi makan, dan setiap berkat membawa tanggung jawab. Apa yang Anda lakukan dengan berkat-berkat ini akan menentukan apakah mereka menjadi alat untuk membawa lebih banyak rahmat atau malah sia-sia. Dengan merawat berkat melalui doa, iman yang hidup, dan tindakan nyata dalam hidup Anda, jika Anda telah menerima berkat, gunakanlah untuk menjadi saluran bagi orang lain. Jangan simpan berkat Anda hanya untuk diri Anda sendiri. Jadikan setiap berkat yang Anda terima sebagai jembatan menuju surga, dan bagikan kepada orang lain melalui doa, pengorbanan, dan pelayanan. Setiap malam sebelum tidur, berdoalah untuk orang-orang yang Anda kasihi. Persembahkan mereka dalam doa kepada Tuhan. Jika Anda tidak bisa berdoa untuk semuanya, pilih beberapa orang setiap harinya. Ini adalah salah satu cara untuk melindungi mereka dari segala jenis kejahatan spiritual yang mungkin mengancam mereka. Doa ini akan menjadi perlindungan bagi mereka, baik dalam hal fisik maupun spiritual. Sebagai contoh doa yang bisa dipraktikkan, Anda bisa mengucapkan, Tuhan, aku menyerahkan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka dari segala bahaya, baik fisik maupun spiritual. Berikan mereka kedamaian dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbing kami menuju keselamatan yang abadi. Amin. Selain itu, persembahkan juga setiap rasa sakit dan penderitaan yang Anda alami sebagai pengorbanan untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Padre Pio, tawarkanlah semua penderitaan itu untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan doa dan keselamatan. Pengorbanan kecil yang bisa Anda lakukan misalnya, tidak mengeluh tentang rasa sakit fisik dan menganggapnya sebagai bentuk pengorbanan, atau bisa juga dengan menghindari sesuatu yang Anda nikmati sebagai bentuk puasa. Anda juga dapat memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang yang membutuhkan, meskipun Anda sedang merasa lelah. Iman sejati muncul ketika segala sesuatunya tampak sulit, ketika Tuhan tampaknya diam dan doa kita tak terjawab. Jika Anda terus berdoa meski tanpa jawaban, itu adalah tanda bahwa iman Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Ini adalah momen untuk mengingatkan diri bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan ketika kita tidak merasakannya. Cara untuk memperkuat iman adalah dengan terus berdoa, meskipun tidak melihat hasil yang langsung. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari,
serta berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus meskipun Anda merasa lelah atau tidak ada jawaban atas doa-doa Anda. Ingatlah bahwa dalam keheningan dan kegelapan, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita ketahui. Padre Pio sangat menghargai doa rosario. Ia sering mengatakan bahwa siapapun yang berdoa rosario setiap hari tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Rosario adalah senjata rohani yang kuat, yang melindungi keluarga dan rumah kita dari segala jenis bahaya. Jika Anda belum memulai, mulailah dengan berdoa 1 rosario setiap hari. Jika Anda sudah melakukannya, tingkatkan intensitas dan kualitas doanya. Sediakan waktu setiap hari untuk berdoa rosario, bahkan jika hanya beberapa kali dalam seminggu. Jangan hanya berdoa rosario untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang yang Anda kasihi. Berdoalah dengan hati yang penuh iman dan kasih, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan simpan berkat Anda hanya untuk diri Anda. Bagikan berkat tersebut dengan orang lain melalui doa, tindakan kasih, dan pelayanan. Padre Pio mengajarkan bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika Anda memberi dengan tulus dan dengan iman, Anda akan menerima lebih banyak rahmat dan berkat dalam hidup Anda. Doakan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun doa, dan berbagi pengalaman rohanimu dengan orang lain, agar mereka juga bisa merasakan berkat Tuhan yang Anda alami. Percayalah bahwa doa yang Anda panjatkan tidak sia-sia. Tuhan mendengarkan setiap doa yang datang dari hati yang tulus. Seperti yang diajarkan oleh Padre Pio, meskipun Tuhan terkadang tampak diam, Dia selalu mendengar dan merencanakan yang terbaik untuk kita. Jangan biarkan kebingungannya menghalangi Anda untuk terus berdoa. Tanamkan dalam hati Anda keyakinan bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan mendapatkan perlindungannya. Percayalah bahwa doa-doa Anda, meskipun tidak langsung terlihat jawabannya, selalu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Sekarang saatnya untuk bertindak. Anda telah menerima berkat dan tanda-tanda spiritual yang telah Padre Pio ungkapkan. Tetapi sekarang Anda harus menggunakan berkat-berkat itu dengan bijak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, berkat itu bukan hanya untuk diterima, tetapi juga untuk dibagikan, dirawat, dan dipergunakan dalam hidup Anda dan hidup orang lain. Jika Anda merasa telah dipilih, maka sudah waktunya untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Saya mengajak Anda, jika Anda merasa telah dihubungi oleh surga dan diberkati dengan tanda-tanda yang diungkapkan oleh Padre Pio, lakukanlah ritual 7 hari. Berkat yang terdiri dari 3 tindakan ini. Doakan keluarga Anda setiap hari dengan rosario, persembahkan pengorbanan untuk kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda kasihi, serta bergandengan tangan dengan iman. Terus berdoa meskipun tidak ada jawaban langsung. Hari pertama, berdoalah untuk keluarga Anda dengan rosario. Pilihlah anggota keluarga yang membutuhkan doa atau yang sedang menghadapi persoalan. Hari kedua, persembahkan rasa sakit atau kelelahan Anda sebagai pengorbanan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Padre Pio. Hari ketiga, perkuatlah iman Anda dengan berdoa, meskipun tidak ada jawaban langsung dari Tuhan. Hari keempat, berdoalah untuk jiwa-jiwa yang sedang berada di api penyucian, meminta Tuhan untuk membebaskan mereka dan membawa mereka ke dalam pelukannya. Hari kelima, doakan mereka yang belum mengenal Tuhan atau yang sedang kehilangan imannya. Hari keenam, luangkan waktu untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Hari ketujuh,
doakan dunia ini. Berdoalah untuk perdamaian, keselamatan, dan perlindungan terhadap setiap orang di seluruh dunia. Setelah Anda menyelesaikan tantangan 7 hari berkat, Anda akan merasakan kedamaian yang lebih dalam, perlindungan yang lebih kuat, dan kebijaksanaan yang baru. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang setia berdoa dan percaya kepadanya. Jika Anda benar-benar percaya dan melaksanakan tantangan ini dengan sepenuh hati, Anda akan melihat bahwa hidup Anda mulai berubah. Perlindungan ilahi akan lebih nyata dalam hidup Anda, dan berkat akan datang dengan cara-cara yang tak terduga. Jika Anda merasa diberkati setelah tantangan ini, jadikanlah doa dan iman sebagai bagian dari hidup Anda sehari-hari. Bagikanlah berkat yang Anda terima dengan orang lain menjadi saluran kasih Tuhan di dunia ini. Ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian, dan setiap langkah yang Anda ambil, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Padre Pio selalu berjalan bersama Anda. Jika Anda telah menyelesaikan tantangan ini, bagikan cerita dan kesaksian Anda dengan orang lain. Berdoa untuk mereka yang membutuhkan. Teruslah menjadi berkat bagi dunia. Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu dekat dengan mereka yang memanggilnya dengan tulus. Sekarang Anda tahu bahwa Anda sudah diberkati, tetapi memiliki berkat itu hanyalah permulaan. Tugas Anda adalah merawat, mengalihkan, dan membagikan berkat tersebut. Dengan berdoa, beriman, dan memberikan kasih, Anda tidak hanya akan mengalami kedamaian, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Ingat, Anda tidak sendirian. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Padre Pio selalu berjalan bersama Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.